Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Melanda Febrianti dengan NPM 2210398 dari kelas 5O reguler pagi Banjarmasin. Di sini saya akan menjelaskan sebuah aplikasi yang sudah saya buat di Apache NetBeans berupa Java, yang mana ini adalah untuk memenuhi nilai ujian akhir semester di mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Pertama-tama, saya mencari jurnal seperti ini. Nah, jurnal ini akan dijadikan studi kasus untuk aplikasi saya, yaitu perancangan sistem informasi penjualan berbasis web pada toko Mandiri 88 Pematang Siantar. Nah, untuk studi kasusnya tersendiri, saya menggunakan rancangan database-nya. Nah, seperti ini. Rancangan database yaitu berupa tabel-tabel, ada tabel user, ada tabel data barang, ada tabel data pelanggan, ada tabel data transaksi, ada tabel data jenis, dan ada tabel detail transaksi. Yang mana tabel-tabel dan database ini sudah saya buat ke PHP admin atau yang berbasis SQL. Di sini database-nya saya beri dengan npm saya tak ditambah pwo2 sesuai dengan jurnal, ada data barang dan semacamnya. Oke, langsung saja kita ke aplikasi NetBeans-nya. Nah, di sini ada folder config database. Nah, folder config db ini itu adalah menghubungkan antara Apache NetBeans dengan PHP admin atau MySQL. Di sini ada driver-driver yang sudah terinstall. Nah, kemudian ini. Nah, di sini harus pakai database yang akan saya gunakan. Oke, seperti itu yang lebih jelasnya. Nah, di sini juga terdapat beberapa fungsi seperti config db, yaitu yang untuk mengoneksikan database ke Apache NetBeans yang saya buat ini. Kemudian dia tuh ada driver manager, ada duplicate key. Nah, ini untuk menambahkan tabel-tabel. Kemudian ini menambahkan isi tabelnya. Nah, di sini ada public void simpan dinamis untuk menyimpan nantinya untuk CRUD. Kemudian di sini ada get field value edit, itu juga untuk mengubah yang mana mengubah fungsi value-nya. Kemudian ada ubah dinamis, itu berkaitan dengan get field value edit tadi. Kemudian ada hapus dinamis. Nah, di bagian-bagian ini tuh masuk ke dalam CRUD, create, read, update, dan delete. Seperti yang kita tahu, kita kan berbasis table, jadi harus ada setting judul table dan setting lebar kolom. Oke, seperti itu. Dan juga kemungkinan kita akan menyediakan cetak, yaitu tampil laporan, jadi kita harus menggunakan public void tampil laporan ini dengan menggunakan Jasper report. Oke, langsung saja kita ke GUI-nya seperti data barang. Source-nya seperti ini. Intinya dia itu menjelaskan dan memaparkan yang sudah ada di config db tadi dengan ditambah-tambahkan detail dari tabel tersebut. Sini ada refresh barang, sini ada penghubungan tabel-tabel, dan ini di sini ada variabel-variabelnya sudah. Ada ID barang, ada nama barang, ada harga, ada stok, ada ID jenis barang, dan semacamnya. Kemudian fungsi-fungsinya di sini hampir sama dengan config db tadi. Nah, untuk tampilannya sendiri saya seperti ini. Nah, sebelum itu kita masuk dulu ke mainframe. Jadi mainframe ini halaman utamanya, halaman pertama sebelum kita masuk dan memilih atau mengklik menu-menu yang sudah saya sediakan seperti data barang, data detail transaksi, data jenis, data pelanggan, data transaksi, data petugas yang sudah sesuai dengan isi tabel dan database-nya tadi. Sini, nah,
Nah, di sini dia itu pakai JFX Swing G-frame. Nah, di sini pakai mainframe segala macam itu. Kemudian ada pakai G button untuk button-button atau tombol-tombol tersebut. Untuk G-frame itu tuh seperti ini. Nah, ini untuk button-button yang saya buat di awal tadi. Yang ini data barang. Nah, sama seperti data detail, data jenis, data pelanggan, data transaksi, dan juga user. Di sini sudah saya sesuaikan dengan database dan table di PHP admin atau MySQL. Jadi tinggal memasukkan variabel-variabelnya saja. Nah, untuk folder laporan, saya buat menggunakan Jasper Report. Terus dikonversikan ke JRXML seperti ini. Di sini sudah ada tampil dan XML-nya. Jadi seperti ini. Nah, ini untuk mencetak laporan-laporan. Jadi ini kan ada yang namanya cetak. Nah, di sini nanti yang cetak ini akan mengarah ke laporan. Yang simpan akan menyimpan, dia menyimpan semua value-nya, yang ubah juga bisa mengubah dan hapus juga bisa menghapus value-value-nya. Ketika keluar, berarti dia itu ada perintah exit dan mengeluarkannya di sini. Kemudian kita ada filter data. Filter data ini untuk mencari kata-kata misalkan kalau misalnya kita akan mencari sebuah buku yang bernama Dilan Milea. Tinggal kita ketik dan itu muncul. Nanti akan saya praktekkan. Untuk laporan ini tinggal disesuaikan saja karena kita sudah mudah memakai Jasper dan JAR XML ini. Ini sudah saya praktikkan. Dan untuk main ini, dia itu penghubung antara GUI atau Graphic User Interface dan laporannya yang ini, yang Jasper tadi. Nah, mungkin bisa langsung saya praktekkan saja ya. Oke, kita run. Kita coba data barang. Nah, kita isi misalnya ID barangnya A2, 3. Nama barangnya mungkin sampel, harganya 7.000. Stoknya ada 40. ID jenis barangnya A67. Kita simpan. Data berhasil disimpan. Kemudian coba kita cari sabun. Kita cari ID barang A23, di sini sudah ada. Kalau misalnya kita cari yang A1, sabun mandi yang muncul. Kemudian kalau misalnya kita ubah bagaimana? Bisa kita ubah 10.000. Kemudian stoknya kita ganti dengan 20.000. Kita ubah. Data berhasil diubah. Kita tinggal saja stok 40 tidak ada. Nah, dia akan terubah secara otomatis. Kemudian jika kita ingin mencetak atau kayak membuat laporan hasil rekapan, kita bisa langsung menggunakan ini. Ini. Nah, seperti ini.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.